Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, boleh tinggal dalam hati kami, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kristus boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan terlebih boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 23 Agustus 2023, berjudul Pembicaraan Bodoh, Senda Gurau, Bercanda. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 7, ayatnya yang ke-5 dan 6. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Bicara bodoh atau bercanda tidak pantas. Efesus 5 ayat 4, American Standard Version. Bercanda, bersenda gurau, dan percakapan duniawi adalah milik dunia. Umat Kristiani yang memiliki damai sejahtera Allah di dalam hati mereka akan ceria dan bahagia tanpa memanjakan diri dalam hal yang ringan atau kesembronoan. Sementara berjaga-jaga untuk berdoa, mereka akan memiliki ketenangan dan kedamaian yang akan mengangkat mereka di atas segala kelebihan. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 3, halaman 241. Tertawa yang membuat pusing, senda gurau, candaan, memuakan jiwa yang menerima makan dari Kristus. Pembicaraan murahan dan bodoh menyakitkan baginya. Dikutip dari Fundamentals of Christian Education, halaman 457.
Keringanan, senda gurau, dan bercanda akan mengakibatkan kemandulan jiwa dan hilangnya berkat Allah. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 236. Pikiran yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan surga, akan menolak dengan tegas tujuan pasti dari setiap usaha jenaka dan lelucon tentang hal-hal keagamaan. Dikutip dari Message to Young People, halaman 266. Jangan biarkan gurauan rendah keluar dari bibir Anda. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 491. Semua kata-kata sembrono, semua yang ringan dan remeh, adalah bujukan musuh untuk menghilangkan kekuatan rohani Anda. Bersiaplah melawan kejahatan ini dalam nama Allah Israel. Rapikan pelita Anda dan biarkan tetap menyala, agar kemanapun Anda pergi, Anda dapat menyingkapkan sinar terang yang berharga dalam ucapan dan tindakan. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 9, halaman 133. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata, mereka yang senang berbicara harus memastikan bahwa kata-kata mereka dipilih dan dipilih dengan baik. Berhati-hatilah bagaimana Anda berbicara. Hati-hati bagaimana Anda menyatakan agama yang telah Anda terima. Anda mungkin merasa tidak berdosa untuk bergosip dan berbicara omong kosong, tetapi ini mendukakan juru selamat Anda dan membuat sedih para malaikat surga. Dikutip dari Fundamentals of Christian Education, halaman 457, paragraf kedua. Dan umumnya, dalam bergosip serta berbicara omong kosong, selalu ada lelucon, senda gurau, dan bercanda. Itu semua mendukakan Kristus. Kemudian tentang berbicara dan ngobrol, Roh Nubuat berkata, bakat berbicara adalah karunia Allah. Dan ketika kita mendengar begitu banyak obrolan yang tidak berguna dan tidak berarti, kita dapat yakin bahwa mereka yang menggunakan karunia yang berharga ini bukanlah orang Kristen. Mereka tidak tinggal di dalam Kristus, Kristus juga tidak tinggal di dalam mereka. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dikutip dari The Voice in Speech and Song, halaman 65, paragraf kedua. Suatu nasihat yang baik bagi kita semua. Jika kita menggunakan karunia berbicara untuk bicara omong kosong, omongan tidak berguna dan tidak ada arti, maka kita bukanlah Kristen. Karena semua pembicaraan omong kosong itu mendukakan Kristus. Tidak heran, Roh Nubuat menyatakan bahwa mereka yang omong kosong dan tidak ada arti, tidak tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tidak tinggal di dalam mereka. Alkitab berkata, di dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan bahwa mereka yang menyalahgunakan karunia berbicara sama dengan menyangkal Yesus. Betapa banjir kejahatan dan sampah mengalir keluar karena talenta berbicara. Dan berapa banyak yang menyangkal Kristus dengan perkataan mereka. Gantinya membuat pengakuan yang baik tentang Kristus dengan cara percakapan mereka, mereka malah seakan-akan berkata, aku tidak kenal orang itu. Dikutip dari Letter 19 tahun 1897, paragraf ke-30. Mereka yang menggunakan talenta berbicara
untuk omong kosong dan obrolan tidak ada arti adalah sama dengan menyangkal Kristus. Sebab mereka tidak menggunakan talenta mereka untuk menyatakan Kristus, tetapi malah berbicara sampah. Tidak heran renungan hari ini berkata, keringanan, senda gurau, dan bercanda akan mengakibatkan kemandulan jiwa dan hilangnya berkat Allah. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 237, paragraf kelima. Mereka yang omong kosong, bersenda gurau dan bercanda, mendukakan Kristus. Mereka yang omong kosong, bersenda gurau dan bercanda, tidak tinggal dalam Yesus. Tidak heran, mereka yang omong kosong, bersenda gurau dan bercanda, jiwanya mandul dan kehilangan berkat Allah. Bahkan, renungan hari ini tekankan, semua kata-kata sembrono, semua yang ringan dan remeh, adalah bujukan musuh untuk menghilangkan kekuatan rohani Anda. Bersiaplah melawan kejahatan ini dalam nama Allah Israel. Rapikan pelita Anda dan biarkan tetap menyala, agar kemanapun Anda pergi, Anda dapat menyingkapkan sinar terang yang berharga dalam ucapan dan tindakan. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 237, paragraf ke-8. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan, sekarang bukan waktunya untuk yang ringan, kesombongan, atau hal-hal sepele. Pemandangan sejarah bumi ini akan segera berakhir. Pikiran yang dibiarkan lepas berpikir perlu perubahan. Rasul Petrus berkata, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 13-16. Dikutip dari Gospel Workers, halaman 131, paragraf pertama. Karenanya, sebagai orang Kristen, kita harus berbicara sebagaimana Kristus akan berbicara jika Dia berada di posisi kita. Dikutip dari Review and Herald, 9 April tahun 1901, paragraf ke-7. Apa syarat penting untuk menjadi Kristen? Kita harus memiliki Roh Kristus. Dan bila kita memiliki Roh Kristus, maka kita pasti akan berbicara sebagaimana Kristus berbicara. Kiranya pekabaran ini akan menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan menolong kami untuk menjaga lidah kami, agar kami dapat menggunakan karunia berbicara untuk berbicara yang benar, tidak berbicara omong kosong, bergosip, atau bersenda gurau yang akan mendukakan hati-Mu. Biarlah Roh Kristus menolong kami untuk berbicara sebagaimana Kristus berbicara. Biarlah Engkau menolong kami agar kami dapat menang melawan setiap pencobaan yang datang kepada kami. Tolong kami agar kami dapat menjadi saksi-Mu dan menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.